Jadi ini sebenarnya kita mau melihat misalnya kita begini, kita menabung selama 10 tahun. Tabungan kita misalnya gini ya. Oke, misalnya gini, kita mau nabung ya. Ini ada waktu 10 tahun. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anda menabung misalnya 10 tahun pertama sama setiap tahun. Sama setiap tahun ini. Nah, akhirnya nanti uang Anda berapa? Kan gitu. Ini berapa ini uang Anda ini? Ya, ini. Jadi uang Anda berapa ini pada tahun 10 misalnya? Pada tahun ini sudah tinggal berapa uang? Sudah berapa banyak uang Anda? Nah, itu yang mau kita pelajari di sini. Ada sekali lagi ada tabungan kita selama 10 tahun. Tiap tahun kita menabung sekian. Jadi berapa uang Anda pada 10 tahun yang akan datang gitu. Bisa dipahami ini mengenai nilai uang itu? Saya kira ya. Nah, jadi nanti pada saat di sini berapa nilai uangnya gitu. Pada saat 10 tahun nanti berapa nilai uangnya. Ini nanti di future. Nah, sekarang ada pula yang mungkin seperti ini pula. Bentar ya. Ini pensilnya kadang-kadang lambat, kadang-kadang. Nah, jadi misalnya begini. Ini tadi kan ini ada tabungan ya. Anda menabung setiap tahun. Nah, terakhirnya nanti uangnya berapa pada masa akan datang. Jadi setiap tahun Anda menabung ini. Atau periode tertentu ya. Ini 0 tahun, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada tahun sekian berapa? Nah, atau begini, kemarin saya ada dapat apa namanya di media sosial sebut bahwa kalau kita beli sepeda motor itu bunganya sebenarnya setahun bisa 20%, kan gitu. Karena dia nggak pernah ngitung gitu. Jadi kalau gitu katanya ya udah bagusan nabung di awal sehingga bunganya itu sangat tidak ada bunganya gitu.
Lebih mudah katanya. Macam-macam. Nah, soalnya gini. Ini kita mau beli sesuatu pada masa yang akan datang itu harganya itu adalah 100 juta. Nah, ini Anda beli misalnya pada 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang. Berarti berapa sih yang harus Anda tabung setiap apa? Ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa yang Anda tabung setiap tahun? Itu namanya A. Bisa. Lalu enggak, saya ada lagi saya memang mau tetap 100 juta. Lalu saya menabungnya itu nambah 5% setiap tahun karena gaji saya naik. Ada gitu lagi ya. Ini kasus-kasus ini semua ini. Ini 1 ya, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dia menabung, ini 0, menabung dia pertama segini. Lalu yang kedua makin besar. Ketiga makin besar dan seterusnya makin besar. Jadi ada yang bertambah terus tabungannya. Ada yang tetap di sini. Jadi ini adalah ada penambahan, ya, ada penambahan di sini. Ada penambahan sehingga nanti mungkin seperti ini grafiknya. Kalau ini datar aja kan, ini datar aja. Yang penting bagi dia itu nilai yang akan datang itu adalah 100 juta. Berapa sih yang harus saya tabung ini tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima? Macam ini misalnya berapa sih yang harus saya tabung? Itu. Nah, bisa dipahami itu? Kira-kira pekerjaan kita ini apa? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Baik. Kita lihat lagi. Inilah kasus-kasus yang sangat mungkin terjadi. Nah, ini ya. Ini aliran dana kita, dia tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Makin lama makin naik ini. Makin lama dia makin naik ini. Nah, atau mungkin bisa turun. Berarti ada gradien ya. Coba kita lihat ini ya. Naik dia. Ini turun. Dia turun terus menerus. Lalu ada ini naik lagi nih. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini ada beberapa hal, ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita menilai uang itu kalau uang itu masa depan, masa sekarang, dan masa angsuran ataupun pembayaran ataupun penerimaan yang tetap tiap tahun atau bertambah setiap tahun. Kalau bertambah setiap tahun tadi berarti ada gradiennya ya. Ada gradien. Nah, jadi coba kita lihat ya di sini misalnya ada 3 faktor dipertimbangkan untuk direct gradient matematik. Ini P, ini G. Ini tadi G ini Anda berlaku pada ada yang seperti ini kenaikan. Kalau kita lihat di sini ini kenaikannya berapa ini G-nya? Ini 80 sampai 95 berarti 15. Nah, 15 ini naik setiap tahun. 15 tahun ini adalah pendapatan. Kalau ke atas dia, ini kan nanti akan
itu nanti garis bilangannya seperti ini. Ini yang ke bawah, ini adalah 0 tahun pertama, dan seterusnya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini kalau ini berarti ini adalah pengeluaran yang ke bawah, negatif. Uang yang kita bayar. Kalau kita menabung, kita membayar atau enggak ini? Misalnya tahunan. Pertanyaan saya, kalau saya menabung atau saya membayar, apakah itu pengeluaran atau penerimaan? Ya Allah, kenapa susah ya? Ada yang mau coba jawab? Sekarang gini, apa sih yang disebut pengeluaran? Itu kan sama dengan pembayaran, kan? Sama dengan pembayaran. Berarti itu positif atau negatif? Ya, negatif ya. Nah, ini yang sama tadi ya. Kalau misalnya penerimaan tahun pertama ada, penerimaan ini juga ada, dan seterusnya. Ini adalah positif penerimaan. Nah, jadi ini ada A, ada ini adalah tadi ini penerimaan bisa naik ya. Ini adalah ada G. Inilah ada G, kenaikan pembayaran. Ada A kalau dia tetap. Ya, ada penerimaan juga seperti ini, ada penerimaan yang tetap dan ada penerimaan yang sifatnya itu adalah gradien, ada kenaikan secara gradien. Lalu nilai uang sekarang ini namanya P, dan nilai yang akan datang itu namanya F, future. Nah, bagaimana cara kita menghitung ini? Untuk menghitung yang seperti ini, berarti kan ini ada berapa? Ada F, ada P, ada A, dan ada G. Lalu kalau ada interestnya, kenaikannya itu ada namanya interest ya, I. Ini berapa persen? Nah, inilah yang harus kita hitung. Dan ini untuk memudahkan bagi kita, beginilah caranya. Baik, misalnya ini faktor P per G, yaitu nilai saat P itu present ya. Nilai sekarang untuk saat ini G sama dengan ini, yaitu uang gradien aritmatik tanpa jumlah dasar selama ini menjadi 0 saat ini di tahun 0. Nah, ini susah kalian memahaminya ini ya. Baik, saya tidak posisi mau menghitung, membuat ini ya. Saya mau langsung saja ini silakan nanti Anda pelajari bersama kawan-kawan yang ini. Oke, ini saya coba dulu ya. Misalnya gini ya. Baik, kita lihat dulu nih. Biaya pemeliharaan truk selama 5 tahun, tahun pertama sekian. Pertanyaan saya, apakah itu pengeluaran atau penerimaan? Pengeluaran, Pak. Pengeluaran berarti pasti ke bawah. Tahun pertama 1.000, udah buat aja 1.000.
Ini 0 tahun, ini pengeluaran tahun pertama di ujung tahun ya. Nah, seiring bertambahnya usia truk, biaya pemeliharaan naik sebesar 250 per tahun. Berarti tahun kedua berapa ini? 1.250. Tahun ketiga, tahun ketiga berapa? 1.500, Pak. 1.500. 1.500. Berarti G-nya berapa ini? G. Tadi. 250. 250 kalau dolar per tahun ya. Itu. Asumsikan bahwa biaya pemeliharaan terjadi pada setiap akhir tahun. Makanya disebut tadi, kenapa nggak di nol kita buat? Karena kita pembayarannya itu, perhitungan kita di dalam buku itu selalu akhir tahun ya. Akhir tahun berarti harus cukup 1 tahun. Tahun takwim. Tahun kedua, tahun ketiga. Perusahaan ingin membuat akun pemeliharaan yang menghasilkan bunga 12%. Sehingga biaya pemeliharaan di masa akan datang dibayar dari akun ini. Berapa harus menyetor ke akun sekarang? Oh, ini ada berapa tahun katanya? 5 ya? 5 tahun. Berapa ini yang harus dibuat? Di apa? Di store sekarang, berarti ini pay ya? Pay. Jadi kalau Anda mau menyediakan uang dulu sekarang untuk penyediaan daripada angkutan truk ini, itu kan bisa dihitung nilai sekarang berapa yang harus. Kalau apa? Kita hitung kan sebenarnya kan 1.000 tahun pertama, baru 1.250, baru 1.500, baru 1.750, baru tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima menjadi 2.000 kan? Ini bisa kita jumlahkan kan? Kita jumlahkan. Inilah uang yang akan kita keluarkan. Tetapi uang yang kita keluarkan ini sekarang berapa nilainya kalau sekarang ini? Misalnya kalau saya ada uang, oke saya bayar. Ini sekarang bayar di depan. Berapa yang harus saya bayar? Kan itu aja sebenarnya. Nah, logika berpikirnya sederhana ya. Ini penjualan, pembayaran kok ke atas biaya, ini harusnya pengeluaran ya. Nah, baik, enggak apa-apa, nanti kita lihat dulu ya. Ini kan naik tadi ya, 1.200 sampai 2.000 ya. Jadi kalau kita lihat dari misalnya kita pembayarannya itu tetap, itu disebut A di sini ya. A di sini. Kalau kita sebut ini A, itu 1.000 setiap tahun. Tetapi karena ada nambah, ini penambahannya ini. Nah, jadi ini seolah-olah ini ada kenaikan ya, dan ada kenaikan. Nah, sekarang berapa nilai ini? Nilai sekarang ini berapa uang yang harus saya keluarkan? Uang yang harus saya keluarkan tentunya adalah ini ditambah dengan ini kan gitu. Berapa nilai uang sekarang ini? Kalau saya menabung setiap hari 1.000 dan saya menabung setiap tahun adalah naik seperti ini, dua-duanya saya tabung, lalu saya jumlahkan, akan kita dapatkanlah P atau nilai sekarang. Nah, begitu logika berpikirnya seperti itu, ya. Nah, oleh sebab itu maka ada dua di sini, yaitu nilai sekarang. Ini ada dua di sini, ya. Itu P1 tadi udah ada di atas dan P2. P1 itu apa? Itu adalah pembayaran yang seragam. Pembayaran yang seragam itu disebut dengan A. Gitu ya. Berarti nilai sekarang yang dibayarkan pada setiap tahun ini 12% bunganya selama 5 tahun. Lalu ini gradien. Ada kenaikan pembayaran saya. Jadi berapa nilai saya sekarang? Kalau saya bayar
dengan G kenaikannya 12,5%. Nah, ini harga ini dapat kita lihat di tabel, ya. Dapat kita lihat di tabel ataupun Anda gunakan dengan menggunakan Excel, ya. Ini ada di tabel, ya. Maka akan kita dapatkanlah ini, yaitu 5.204. Nah, 5.204. Nah, kalaulah Anda jumlahkan sendiri, ini sudah cuma berapa ini? Coba kita lihat misalnya ini 5.000, ya kan? Ini 5.000. Kalau kita jumlahkan semua, ini ada berapa ini? 1.750, berarti 2.000, berarti 7.500 uang yang kita keluarkan totalnya. Makanya dari awal berapa uang yang harus kita? Ini cukup 5.000. Anda siapkan uang itu karena Anda masukkan uang itu ke bank, lalu dia ada bunga 12%. Nah, itulah pengertiannya, ya. Itu pengertiannya. Nah, ada lagi contoh yang lain. Seorang yang telah membeli mobil ingin menyimpan uang di bank untuk membayar biaya perawatan mobilnya. Ini biaya perawatan mobilnya ini kalau kita lihat ini ada kenaikan kan? Ini 30, 30, 30. Dianggap bahwa pembayaran biaya perawatan terjadi pada setiap akhir tahun dan bunga bank 5%. Hitung uang yang harus simpan sekarang. Sama aja dengan yang tadi, ya. Sama aja dengan yang tadi, ya. Yang pertama adalah 120, lalu ada kenaikan setiap tahun. Maka kita dapatkan ini, ya. Kita bisa menghasilkan ini semua, ini berapa, dan seterusnya, ya. Bisa kita hitung, ya. Nah, lanjut, ya. Itu tadi hitungannya. Nah, sama aja saya kira. Kenaikan juga sama saja. Nah, sekarang gini. Ini nilai yang sekarang tadi, ya. Nilai yang akan datang bagaimana pula? Sama aja. Sama aja nilai yang sekarang. Misalnya Anda membuat serangkaian setoran tahunan ke rekening bank yang membayar bunga 10%. Setoran awal akhir tahun adalah 1.200. Jumlah setoran menurun 200 setiap tahun. Berapa banyak yang akan Anda miliki setelah tahun kelima? Gampang kan ini? Ini tahun pertama 1.200, tahun kedua 1.000, turun dia sampai tahun kelima 5.400. Dari sekarang berapa uang Anda masa yang akan datang? Nah, kita lihat aja. Kalau misalnya ini tidak ada penurunan, berarti dia 1.200 kali 5. Lalu ada penurunan, ya, ada penurunan ini. Ada penurunan. Penurunannya sebesar ini, maka total uang yang akan datang itu bisa terbayang. Apa isinya ini udah terbayang? Belum? Hah? Bagaimana, Pak Iza? Faiza? Dengar saya, Pak Iza? Nggak dengar dia, ya.
Wafi, Sudah, Pak. apa yang Anda tahu mengenai yang tadi? Coba ceritakan. Tentang nilai mata uang, Pak. Jadi ada misalnya di masa yang sekarang sama masa akan datang nanti bakal ada kenaikan sesuai dengan G-nya, Pak, nilai G-nya. Terus jikalau ada bunga maka bakal dilihat di tabel ataupun bisa menggunakan Excel, Pak. Kalau Idam, ada yang perlu ditambah dari pembicaraan kita tadi, Idam? Jadi Pak, kalau misalnya dari kenaikannya itu kenaikan itu mengalami kenaikan atau intercept, dia penerimaan itu termasuk ke positif, Pak. Jadi kalau misalnya G itu masuk ke hutang, dia ke bawah, Pak, atau negatif, Pak? Oke. Kira-kira apa, Husnul? Ada Husnul? Ya, saya, Pak. Begini, Husnul. Sekiranya ada uang yang kamu tabung sekarang, ada uangmu kamu masukkan ke bank sekarang. Lalu kamu mau mengambilnya, uang itu selama 10 tahun. Misalnya kamu ambil 100 juta. Kamu mau ngambil uang itu selama 10 tahun, setiap tahun. Kamu bisa nggak kira-kira menghitung berapa uang yang kamu ambil? Kalau 10 tahun 100 juta berarti 10 juta kan? Tetapi apakah seperti itu kira-kira? Ya. Berarti itu hubungan antara apa dengan apa itu, Husnul? Tadi kan hubungan antara nilai masa yang akan datang dengan nilai sekarang bisa. Ada nilai yang dibayarkan bulanan, lalu nilai tahunan kita peroleh. Nah, sekarang itu nilai apa itu? Husnul. Hubungan antara mana dengan mana? Nah, pertama kita harus paham ya bagaimana cara menyebut apa yang kita pahamkan tadi ya. Nah, ceritanya harus paham kita buat ke garis apa ya, ke garis gambarnya. Tadi kan disebutkan di sini bahwa kamu menabung di sini ada berapa? 100 juta. Lalu selama 10 tahun kamu ambil. Tetap kamu ambil. Ini sampai 10 tahun misalnya, ini 1 sampai 10 tahun. Jadi berapa yang kamu ambil ini? Berarti ini A ya. Dengan misalnya kita dapatkan misalnya bunga interestnya itu adalah 10%. Nah, beginilah dia Husnul caranya. Kita akan menghitung ini. Kita akan menghitung berapa yang kita peroleh yang kita bayarkan selama ini. Nah, kan nggak mungkin kalau 10 tahun ini nggak mungkin 10 juta. Bisa kita lebih daripada 10 juta. Atau mungkin ada rencana kamu, misalnya ini kamu tabung ini 100 juta, ya kan? 100 juta. Lalu kamu mau ngambil ini uang sampai 5 tahun.
Tahun pertama kamu ambil misalnya, sorry, ini belum tahu sampai berapa tahun ini.